Ace temanku. Nah, teman-teman sudah siap ikut sekolah minggu? Sudah belum? Sudah belum? Sudah. Oke, nah kita mau angkat pujian ya. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan yang sangat baik untuk kita semuanya, ya kan? Yuk kita mau angkat pujian apa ya, Abel? Dari terbit matahari. Kita nyanyi sama-sama. Angkat pujian dari pujian Matahari. matahari ya. Oke, gerakan ya. Yuk bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu. Dari terbit matahari. Oke, sekarang teman-teman kita akan mengawali sekolah minggu kita dengan berdoa. Oke, kita mau berdoa dulu ya. Yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk ikut sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, kami mau memuliakan, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tadi kita sudah berdoa ya. Ya, sekarang kita mau angkat pujian lagi nih. Apakah teman-teman sudah siap? Sudah. Sudah. Nah, tanya dulu nih sama Abel. Tuhan Yesus sayang nggak sama Abel? Percaya nggak? Tahu nggak? Percaya dong. Percaya dong kalau Tuhan Yesus sayang sama Abel. Kalau teman-teman? Pasti juga percaya. Oh, pasti juga percaya, pastinya dong. Nah, teman-teman, kita mau angkat pujian bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama kita semuanya. Kita disayang sama Tuhan, dicinta sama Tuhan, karena kita anak-anaknya Tuhan. Kita mau angkat pujian apa nih? Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang. Yuk kita mau angkat pujian bersama-sama. Sayang-sayang disayang. Yuk dengan berdiri. Yuk semangat yuk. Kita mau angkat pujian. Sayang-sayang disayang. Dengan gerakan ya. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku
saatnya kita persembahan. Disiapkan dulu persembahannya ya. Oke, Abel, kita mau mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yuk, untuk mengiringi persembahan kita di sekolah minggu ini, kita mau angkat pujian apa? Beri Bersyukur. syukur. Bersyukur. Oke, Abel, kita mau angkat pujian beri syukur. Oke, yuk. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Pancarkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, kita sudah memberikan persembahan ya teman-teman ya. Kita mau bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa persembahan dan bersiap-siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk Kak Abel, pimpin doa ya. Oke. Oke, yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah kita mau angkat pujian dulu ya. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kita mau angkat pujian. Apa Kak Abel? Firman Tuhan ku dengar. Ya, yuk kita siapkan hati, siapkan diri, kita duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Oke, teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi adik-adikku. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan sama-sama, kita juga sudah memuliakan nama Tuhan sama-sama. Sekarang saatnya kita mau siapkan hati kita mau siapkan sikap kita yang paling baik untuk menerima firman Tuhan yang nanti Mbak Dias akan sampaikan. Mbak Dias kasih waktu adik-adik untuk menyiapkan diri, adik-adik semua dengan sikap yang baik. Alkitabnya disiapkan. Kalau mau mencatat boleh dicatat. Yang penting sikap hatinya yang baik.
Oke, sudah siap semuanya? Firman Tuhan hari ini punya judul menyiapkan hati untuk menerima tugas. Kemudian bacaan Alkitabnya diambilkan dari 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-19 sampai 21, dilanjutkan 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah. Kemudian saat ini fokus dulu untuk mendengarkan Mbak Dias ya. Nah, sebelum kita masuk ke cerita, ternyata kita punya satu ayat nats, punya satu ayat emas yang diambilkan dari Yosua 1 ayatnya yang ke-9F. Begini bunyinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Amin. Firman Tuhan hari ini masih memiliki tokoh yang sama dengan minggu lalu. Coba adik-adik ingat, siapa ya kira-kira tokoh Alkitab yang dibahas minggu lalu oleh Kak Dora? Siapa yang ingat? Mbak Dias yakin pasti banyak yang ingat karena banyak yang mendengarkan. Iya betul, Elia. Kita masih akan bahas tentang Elia. Kemudian kita juga nanti akan membahas tentang Elisa. Siapa Elisa ini? Apa pekerjaannya? Nanti kita akan bahas ya. Oke adik-adik, diceritakan di kitab Raja-Raja yang tadi Mbak Dia sudah bilang di depan, yang nanti adik-adik juga boleh baca. Di situ dikatakan bahwa Elia turun dari Gunung Horeb. Lelahnya sudah hilang, hatinya sudah gembira, semangatnya sudah kembali, karena Elia sudah bertemu dengan Tuhan. Nah, kemudian di tengah perjalanan turun dari gunung, Elia bertemu dengan seorang anak muda. Dia sedang membajak ladangnya dengan ternak-ternaknya. Nama anak muda ini siapa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Iya betul. Namanya Elisa. Kemudian Elia ingat, Tuhan berkata, ajaklah Elisa untuk menggantikanmu. Elia menghampiri Elisa, dia melepaskan jubahnya. Setelah itu disampirkan ke pundak Elisa. Nah, maksudnya apa sih adik-adik ini? Ternyata maksudnya adalah Elia mengajak Elisa untuk menjadi pengikutnya. Nah, kalau jadi pengikut, berarti kan Elisa harus meninggalkan rumahnya. Kemudian Elisa ini berkata kepada Elia, Pak Elia, izinkan aku berpamitan dulu ya dengan orang tuaku. Kemudian aku akan melayani Pak Elia, gitu kata Elisa. Kemudian Elia berkata, silahkan. Nah, Nabi Elia kini memiliki pengikut yang setia, di mana Elia berada, di situ juga ada Elisa. Kemudian Elia berkata begini kepada Elisa, aku akan pergi ke Betel, kamu tidak usah ikut ya. Kemudian Elisa menjawab, aku harus ikut. Kemudian mereka berdua berjalan kaki teman-teman, ke Betel. Sesampainya di sana, serombongan Nabi menyambut mereka. Dalam bincang-bincang ringan, seorang Nabi kemudian berkata kepada Elisa seperti ini, aku dengar kabar Tuhan akan mengangkat Elia. Kemudian Elisa menjawab seperti ini, diam, aku sudah tahu. Gitu jawabnya sambil sedikit berbisik. Ternyata Elisa sudah tahu sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Setelah urusan di Betel selesai, Elia berjalan lagi ke Yeriko. Sama dengan tadi, Elisa juga bersikeras untuk aku harus ikut dengan Elia. Nah, sesudah urusan di Yeriko selesai, mereka pergi ke seberang sungai Yordan. Sampai di tepi sungai Yordan, mereka harus menyeberang. Tapi tak ada perahu. Kemudian Elia melepas jubahnya, melipatnya, dan memukulnya ke air. Dan wow, boom! Airnya membelah jadi dua. Ada jalan di tengah-tengahnya. Ada tanah kering di tengah-tengahnya. Kemudian Elia dan Elisa berjalan. Dan sesampainya di seberang, sungainya kembali mengalir, kembali nutup lagi jadi sungai. Kemudian Elia berkata kepada Elisa,
sebelum aku diangkat, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu minta? Kemudian Elisa menjawab seperti ini. Aku minta 2 bagian dari rohmu. 2 bagian? Apa ya maksudnya 2 bagian ini? Ternyata 2 bagian dari rohmu ini memiliki maksud bahwa Elisa ingin punya kuasa 2 kali lipat lebih besar daripada Elia. Kemudian Elia menjawab, permintaanmu itu sangat sulit. Tapi kita lihat saja ya, permintaanmu akan terpenuhi jika kamu melihat aku diangkat ke surga. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi, sambil berbincang-bincang tentunya. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka, teman-teman, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda yang berapi memisahkan mereka berdua. Lalu naiklah Elia ke surga bersama dengan kuda-kuda dan kereta itu dalam angin badai. Elisa dapat melihat semua itu, maka berarti apa yang dimintanya tadi bisa didapatkan oleh Elisa. Sejak saat itulah Elisa menjadi nabi dan menggantikan Elia. Setelah Elia terangkat ke surga, Elia meninggalkan jubahnya dan Elisa mengambilnya. Kemudian setelah memungut jubah itu, Elisa harus kembali ke Yeriko. Tapi tadi kan mereka berdua melewati sungai. Sungainya sudah tertutup. Nah, sekarang Elisa harus kembali lagi ke Yeriko melewati sungai itu. Kemudian Elisa berpikir bagaimana ya caranya untuk menyeberangi sungai ini. Lalu ia ingat perbuatan Elia yang dilakukan sebelum Elia terangkat tadi ke surga. Nah, Elisa melakukan hal yang sama seperti yang Elia lakukan, yaitu memukulkan jubahnya ke air sambil meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan ternyata sungainya terbelah juga seperti tadi, sehingga ada jalan kering di tengahnya dan Elisa bisa menyeberanginya dan kembali ke Yeriko. Kejadian ini disaksikan oleh nabi-nabi muda dari kejauhan, teman-teman. Kemudian mereka berkata, Elisa telah menjadi pengganti Elia. Mereka pun menyambut Elisa dengan penuh hormat. Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat bagaimana rangkaian Elisa dipilih, bagaimana Elisa bersama-sama terus dengan Elia, kemudian juga bagaimana Elia terangkat ke surga dan pada akhirnya Elisa menjadi seorang nabi menggantikan Elia. Adik-adik tahu nggak sih ternyata ada satu fakta yang menarik di sini. Ternyata Elisa itu memiliki rasa takut. Takut kenapa? Ya takut menjadi seorang nabi, menggantikan seorang nabi, yaitu Elia, karena tugasnya berat. Elisa berpikir bahwa aku belum siap. Apa aku bisa? Kemudian kegelisahan melingkupi Elisa. Tapi Tuhan tahu kegelisahan Elisa, Tuhan tahu ketakutan Elisa. Maka dari itu, Tuhan menyatakan janjinya, janji penyertaannya. Tuhan membolehkan Elisa menyaksikan rangkaian Elia terangkat ke sorga. Nah, kenapa begitu ya? Kenapa kok diizinkan ya sama Tuhan ya? Ternyata Tuhan ingin Elisa juga percaya bahwa kuasa Tuhan ada di dalam dirinya, tidak hanya di dalam Elia saja. Ya teman-teman, jadi tadi kita sudah dengarkan ya rangkaian bagaimana Elia bertemu dengan Elisa, kemudian mereka bersama-sama berjalan, kemudian akhirnya Elia terangkat ke surga, dan Elisa menggantikannya sebagai seorang nabi. Kemudian juga bagaimana ketakutan Elisa. Kita bisa belajar apa ya? Kita bisa belajar bahwa ternyata rasa takut itu adalah hal yang normal. Rasa takut itu adalah hal yang manusiawi. Kita semua pernah merasakan rasa takut. Mbak Dias pernah, adik-adik juga pernah. Mungkin suatu saat, ataupun sekarang, adik-adik dikasih kesempatan sama Tuhan untuk mendapatkan tugas baru. Tugas apa misalnya? Menjadi pemimpin, puji-pujian untuk sekolah minggu, atau menjadi pemusik,
atau juga bisa memberitakan Injil kepada teman-teman, atau pelayanan-pelayanan yang lain misalnya, atau di luar pelayanan misalnya, dikirim lomba misal, dapat tugas baru kan harus belajar. Di situ adik-adik merasa takut, merasa deg-degan, merasa wah aku nggak siap, aku mampu atau enggak. Itu adalah hal yang manusiawi adik-adik. Sama seperti Nabi Elisa, Tuhan juga tahu kegelisahan kita, ketakutan kita, ketidaksiapan kita, kegalauan kita menerima tugas yang baru yang belum pernah kita lakukan bahkan. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita bisa percaya sama Tuhan. Ketika Tuhan memberikan penyertaan kepada Nabi Elisa, Tuhan juga akan memberikan penyertaan kepada kita. Karena Tuhan kita itu Allah yang setia, Tuhan kita itu Allah yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika dulu Nabi Elisa diberikan penyertaan dalam menjalankan tugas barunya, pada saat ini Tuhan juga akan memberikan penyertaan sama dengan yang Tuhan lakukan kepada Nabi Elisa. Jadi teman-teman gak perlu khawatir, teman-teman gak perlu takut ketika menerima tugas baru. Yakin saja bahwa Tuhan itu menyertai, Tuhan pasti akan menolong. Kalau ada kesusahan, ya pasti Tuhan akan membantu menyelesaikan dengan memberikan jalan keluar. Ya nggak teman-teman? Jadi saat ini, mari kita menaruh rasa percaya penuh sama Tuhan. Kita taruh semua ketakutan, kita taruh semua kegalauan kita di tangan Tuhan. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang gagal, teman-teman. Tuhan kita itu tidak akan menjerumuskan kita. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mau memimpin, Tuhan yang mau menyertai kita ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kegalauan gitu. Jadi jangan takut untuk menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin saat ini, tugasku apa ya? Belum kelihatan tugasnya apa. Tapi mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima tugas-tugas itu. Mempersiapkan hati untuk menyambut tugas-tugas itu. Nah, bagaimana sih caranya untuk mempersiapkan hati menyambut tugas-tugas itu? Ya dengan sukacita, teman-teman. Dengan memiliki kepercayaan penuh bahwa tadi Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan membantu. Jadi, sekian firman Tuhan hari ini. Mbak Dias berharap ada yang bisa dipetik, ada yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi sekian teman-teman firman Tuhan hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke acara yang selanjutnya, kita berdoa dulu. Mari Mbak Dias hantarkan. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Tuhan ingatkan kami bahwa walaupun kami takut, walaupun kami galau, walaupun kami dalam keadaan yang tidak siap, tapi janji Tuhan untuk menyertai kami itu nyata. Mari Tuhan memberikan kami kekuatan ketika kami menerima tugas-tugas baru yang mungkin baru pertama kali kami lakukan. Biarkan Tuhan juga ikut membantu kami untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan acara ibadah ini. Mari Tuhan yang akan tetap menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih ya sudah menyimak. Selanjutnya kita akan menyerahkan kembali ke MC kita. Terima kasih, shalom. Nah teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa percaya Tuhan memampukan kita semuanya untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan. Nah, kita mengangkat pujian satu lagi nih Kak Abel. Kita mengangkat pujian Jangan lelah. Yuk kita mengangkat pujian Jangan lelah ya. Yuk. Roh Kudus yang beri
Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, teman-teman, kita sudah menyanyi, kita sudah mendengar firman. Nah, kita mau mengakhiri sekolah minggu ini. Nah, tapi tetap semangat ya, tetap mengandalkan Tuhan dimanapun, apapun yang teman-teman dan kita semuanya lakukan. Oke? Oke. Ya, kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan Yesus, dan kita mau berdoa dipimpin oleh Kak Abel ya. Oke? Yuk kita berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati semua aktivitas kami ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau beraktivitas. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.